Selamat siang, nama saya Beatrice Patiasina dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Indonesia berada dalam era informasi yang identik dengan era literasi. Era literasi menggambarkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktualisasi yang dinyatakan secara lisan dan tertulis. Istilah literasi dijelaskan dalam Dictionary or Problem, Words and Experience. Dinyatakan bahwa literasi berkenaan dengan huruf. Keterampilan literasi memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan generasi muda. Keterampilan literasi yang baik akan membantu generasi muda dalam memahami informasi lisan maupun tertulis. Kualitas diri dapat dibentuk melalui suatu informasi dengan memahami, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikannya. Hal tersebut yang menjadikan seorang disebut literat. Pengembangan budaya literasi. Budaya literasi atau yang disebut tulis sering dikontraskan dengan budaya lisan atau oral. Kedua budaya yang bersangkut paut dengan aktivitas berbahasa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan budaya lisan baik yang dipresentasikan dalam berkomunikasi bersemuka serta melalui media audiovisual dengan segenap aspek gestur dan kinestik yang menyertainya. Selain kelebihan di atas, harus pula diakui bahwa budaya literasi memunculkan dampak individualisme. Dampak tersebut sulit dihindari karena aktivitas membaca merupakan proses idealisme. Sikap individualisme yang tinggi akan dapat memunculkan ancaman atau setidaknya hambatan bagi upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat literasi. Harmoni dalam kehidupan sering dikonotasikan dengan terwujudnya situasi keguyuban. Sementara itu, tingkat partisipasi yang berkelebihan yang terbentuk dalam budaya oral bisa berdampak rendahnya produktivitas masyarakat. Literasi menurut Besnier adalah komunikasi melalui inskrip yang terbaca secara virtual, bukan melalui saluran pendengaran dan isyarat. Sementara itu, menurut Critch dan Jungleblood, literasi kontemporer diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Upaya mengembangkan budaya literasi sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, antara lain melalui gerakan Ayo Membaca yang dirancang pemerintah. Pengembangan budaya literasi untuk mahasiswa pun telah menjadi perhatian pemerintah. Budaya dan minat baca masyarakat Indonesia ini sangat cukup rendah. Menurut data United National Education, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai angka 0,001, artinya dari setiap 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang mempunyai minat baca. Jika minat budaya baca Indonesia masih sangat kurang atau masih sangat rendah dan belum bertumbuh, maka sulit diharapkan budaya baca menulis akan dikembangkan. Budaya literasi berkaitan erat dengan budaya meneliti. Perguruan tinggi sebagai lembah ilmiah sudah sepantasnya memiliki dinamika yang tinggi dalam penelitian. Akan tetapi kegiatan penelitian di perguruan tinggi masih sangat terbatas. Ikhtiar membenahi budaya literasi di kalangan pendidik secara simultan juga perlu dilakukan pada diri peserta didik. Penumbuhan kembangan budaya literasi harus dilakukan secara sistematis, yaitu terencana terus-menerus dan dapat dievaluasi. Dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien, upaya itu harus ditempatkan secara tidak terpisah oleh aktivitas sebagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya menumbuhkan budaya literasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen atau eksponen masyarakat, mulai dari institut sosial paling kecil, yaitu rumah tangga, sampai ke institut paling besar, yaitu pemerintah. Peningkatan peran bahasa Indonesia. Bahasa sendiri memiliki fungsi utama sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi. Namun demikian, bahasa Indonesia bukan sekedar sebagai sarana komunikasi. Pengefektifan pendidikan bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan kecerdasan karakter generasi muda serta pengembangan karakter bangsa. Menurut Suwandi, hal terpenting yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi wahana komunikasi yang efektif adalah penjedekian dan pemerkayaan bahasa tersebut. Untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangun atau tingkat kebakuan kaidah serta pemekaran kosakatanya perlu terus dilaksanakan. Bahasa Indonesia senantiasa perlu dirawat dan dikembangkan. Pengembangan itu meliputi 2 aspek yang perlu berjalan seimbang.
Aspek pertama adalah kebahasaan yang meliputi ketatabahasaan maupun kotakasa. Aspek kedua adalah kesusastraan. Hal ini tidak boleh diabaikan dalam upaya meningkatkan keefektifan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Adalah peningkatan mutu pendidikan bahasa. Sikap sebagian masyarakat terhadap bahasa Indonesia seperti diuraikan di atas diduga disebabkan oleh persepsi yang mereka miliki bahwa bahasa Indonesia tidak mampu menjadi bahasa modern. Jika diduga itu benar, maka upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia perlu dilakukan. Kesimpulannya adalah ikhtiar mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bangsa yang unggul semestinya menjadi komitmen sebuah elemen bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pilihan strategis yang perlu ditempuh adalah menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia terlebih dahulu berilmu dan untuk budaya literasi perlu dikembangkan. Budaya literasi akan makin menyediakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga dituntut memiliki karakter yang antara lain adalah ketuhanan, kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Generasi muda Indonesia harus membekali diri dengan kompetensi, pengetahuan informasi yang banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Selain kompetensi, pengetahuan yang baik juga perlu mempersiapkan kompetensi dalam berkomunikasi. Persaingan global menjadi sebuah tantangan yang tercipta, sering berkembang zaman. Tantangan tersebut dapat dijawab melalui penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan yang menjadi tulang punggung kemajuan peradaban bangsa. Tidak mungkin menjadi bangsa yang besar dan dapat bersaing dalam kancah internasional apabila hanya mengandalkan budaya oral yang mewarnai pendidikan. Saran saya adalah faktor pertama yang mempengaruhi budaya atau kebiasaan literasi kemampuan membaca pada diri seseorang yaitu faktor internal berupa diri sendiri. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti stimulasi dari lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, guru dan perpustakaan. Untuk itu, literasi harus menjadi budaya yang ditanamkan sejak dini, sehingga menghasilkan para kompeten yang mampu memahami, melibati, dan mentransformasikan informasi yang ada. Hal tersebut dapat menjadikan seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri sebagai upaya meningkatkan kualitas diri sehingga mampu bersaing dalam kancah internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga presentasi saya bisa bermanfaat. Selamat siang.